يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita kembali bisa bermajlis pada sore hari ini. Sebagaimana yang kita maklumi, kita ada disiplin ilmu sirah dan juga fikih. Maka pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan fikih harian kita, masih terkait dengan fiqhul ibadah, fikih ibadah, yaitu payung besarnya masih kitabus shalah, pembahasan masalah sholat. Telah berlalu bagi kita bagaimana gerakan sholat dan panduan sholat secara berjamaah. Maka sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sedikit ayem-ayem ya mungkin ya, atau sedikit motivasi saja bahwa mungkin sebelum ini kita belum tahu tata cara sholat yang sesuai panduan Nabi SAW. Mungkin baru mengerti shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Lantas 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, sholat kita ya ala kadarnya ya. Mungkin bisa dibilang cuma jentat-jentit dan lain seterusnya. Terus bagaimana sikap kita? Berangkat dari ada salah seorang sahabat itu yang masuk Masjid Nabawi kemudian sholat. Dan dilihat oleh Rasul, karena sholat sunnah saja itu. Dilihat oleh Rasul, orang ini sholatnya begitu cepat. Ya, begitu cepat. Maka kemudian Rasulullah menegurnya setelah salam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat. Maka orang ini kemudian sholat lagi. Padahal sholatnya ini hanya 2 rakaat aja. Setelah salam, Rasul sampaikan lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Diulangi lagi, sholat 2 rakaat salam, lagi-lagi Rasul masih bersabda kembali, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Maka orang ini kemudian berkata, ya Rasulullah, aku nggak tahu lagi, sholat itu sak rohku yuk kong ini. Ya, terus apa yang harus aku perbuat? Jadi ketika itu sahabat ini ya, taunya sholat ya secepat yang Rasul lihat. Maka kemudian Rasulullah memberikan nasihat besar, ulangi sholatmu tapi dengan takmirul arkan. Apa itu takmirul arkan? Yaitu memakmurkan atau menghidupkan rukun-rukunnya. Ya. Definisi menghidupkan rukun-rukunnya itu, jadi ketika ruku, ya, selesai ruku, ya, dengan tumak nina, bacaannya pas, baru kemudian naik untuk i'tidal. Sebelum tegak, ya, tetap masih posisi i'tidal, jangan langsung sujud. Sudah tegak, baru kemudian turun, Allahu Akbar untuk sujud. Sujud, baca dengan tumak nina, tertib, ya, tenang, tidak kemerungsung. Baru kemudian naik lagi duduk di antara 2 sujud. Gitu terus, intinya adalah takmirul arkan, menghidupkan rukun-rukun dengan tumak nina. Setelah sahabat ini melakukannya, Rasul kemudian mendiamkan. Sudah, berarti orang ini sudah selesai sholat. Artinya, apakah Rasulullah SAW meminta orang ini mengulangi lagi sholatnya yang kemarin? Yang kemarin? Disuruh apa enggak? Enggak, karena Rasul hanya bersabda takmirul arkan saja. Pokoknya makmurkan, hidupkan rukun-rukun sholat. Oleh karena itu, kalau mungkin di antara kita merasa 5 tahun, 10 tahun atau tahun kemarin sholatnya masih belum benar, ya, sekarang sudah mulai belajar sholat yang benar, bagaimana sikap atas sholat-sholat yang lalu? Ya sudah,
Ya, tidak perlu diqadha, nggak perlu diulangi, nggak perlu seperti itu. Ya, karena Rasul juga nggak minta orang itu mengqadha salat-salatnya yang sebelumnya. Coba kalau orang tadi bilang, "Ya Rasul, saya nggak tahu lagi salat harus bagaimana." Ya sudah, tumakninah, tertib, ya, khusyuk, ya, nggak usah kemerungsung. Habis salam kemudian, "Ya Rasul, salatku kemarin-kemarin seperti ini." Ya, seperti yang tadi engkau lihat, cepet dan seterusnya. Ya wis ulangen. Nah, itu yang repot. Ya, kalau surah kon baleni, berarti kita bisa baleni salat-salat kita yang dahulu-dahulu, tapi enggak. Ya, maka dari sini cukuplah bagi kita setelah kita mengetahui tata cara sholat yang benar, maka kemudian kita berusaha sesuai dengan pedoman dari Nabi Muhammad SAW. Yang dulu ya sudahlah, kita banyak beristighfar, banyak taubat, dan juga menggantinya dengan memperbanyak sholat sunnah. Itu salah satu solusinya. Kemudian terkait dengan takmirul arkan di dalam sholat berjamaah itu juga masih didapati sebagian dari masjid kaum muslimin itu imamnya meletakkan lafadz Allahu Akbar. Ya, Rasulullah mengajarkan imam itu ketika melafalkan Allahu Akbar harus sejajar dengan perpindahan gerakan sholat. Ya, paham maksudnya ini? Jadi kalau jadi imam, kalau pengen melafalkan Allahu Akbar dan cuma sekali tok yang beda, yaitu sami Allahu liman hamidah, itu harus sesuai dengan gerakan perpindahannya. Jadi mamanya dari takbiratul ihram Allahu Akbar, takbirat Al-Fatihah surat pendek, kemudian ke rukuk Allahu Akbar rukuk. Jangan sampai terjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah bertakbir sebelum berpindah gerakan. Bertakbir sebelum berpindah gerakan, atau sudah pindah gerakan baru takbir. Paham nggak ini? Bertakbir sebelum pindah gerakan dan bertakbir setelah gerakan pindah 100%. Contohnya, ya, belum mulai gerakan ruku, ya, masih membaca surat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, baru kemudian ruku. Ya, ini harus dirubah karena ini bisa merusak jamaah. Kenapa? Karena ketika makmum ini, kita jangan bayangkan cuma makmum di belakang imam loh ya. Makmum mungkin yang masjid-masjid yang besar, masjid-masjid ini bisa makmumnya kan nggak ngelihat imam, hanya bermodalkan suara imam. Mereka mendengar imam Allahu Akbar berarti sudah ruku, maka makmum otomatis ruku, padahal imamnya belum, karena ngucapin Allahu Akbar kedisian. Ya apa enggak? Allahu Akbar baru kemudian ruku. Ya, kemudian mau i'tidal juga sami Allahu liman hamidah baru kemudian. Nah, ini bisa merusak sahnya sholat jamaah. Kenapa? Karena makmum cenderung bisa mendahului gerakan imam. Ya apa enggak? Ya. Maka harus lafal takbir itu sesuai bebarengan dengan perpindahan gerakan sholat. Ya. Yang kedua tadi kasusnya apa? Sudah pindah, ya, sudah pindah sehingga baru mengucapkan takbir. Jadi sudah mamanya fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian gerakan ruku. Selesai, ini kan sudah selesai ruku nih. Pas, baru kemudian Allahu Akbar. Yang terjadi, imam mesti sudah selesai, makmum kemurungsung. Ya apa enggak? Ya kan? Nah, makmum kan dengarkan. Oh, baru Allahu Akbar, baru rukuk. Padahal imam sudah selesai, tinggal sami Allahu liman hamidah. Maka dua kondisi ini harus dijauhi karena bisa merusak keabsahan. Ya, tanda garis bawahnya keabsahan. Berarti salat jamaah itu bisa saja nggak sah disebabkan kesalahan siapa? Imam. Ya, karena tidak meletakkan lafal gerakan itu sesuai porsinya.
Kemudian kita lanjutkan pada hari ini, ya, kemarin kita sudah mengenalkan sholat berjamaah, artinya dari sholat 5 waktu, sholat fardu itu terbagi 2, ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain contohnya apa? Sholat wajib 5 waktu. Ini jelas hukumnya fardu ain. Ya. Kemudian fardu kifayah contohnya adalah sholat apa? Janazah atau sholat mayit. Ini contoh dari sholat fardu. Maka kemudian sebelah sini kita kenalkan sholat sunnah. Sholat sunnah, ya, berarti kalau fardu, kalau enggak dikerjakan, semuanya akan mendapatkan dosa. Fardu ain enggak melaksanakan, si pelaku yang punya tanggung jawab sholat akan berdosa. Kalau fardu kifayah, ya, tidak semua melakukan, maka semuanya mendapat dosa. Tapi kalau sudah ada satu kelompok dan cukup untuk dinilai telah mendirikan sholat tersebut, maka yang lainnya aman. Lah adapun sholat sunnah, ya, sholat sunnah ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik sholat dikerjakan di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa afdalu ada'i sholati fi baiti, ya, illal maktubat, sebaik-baik sholat dikerjakan atau ditunaikan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena sholat wajib laki-laki harus berjamaah bersama imam di masjid. Oleh karena itu, ini yang menjadikan rumah kita itu jauh berbeda, tidak bisa disamakan dengan kuburan. Ya, karena di kuburan kita nggak boleh sholat, ya. Yang dibolehkan hanya kalau kita nggak sempat nyolati jenazah sebelum dikubur, baru kita boleh sholat jenazah di kuburan. Pada asalnya sholat di kuburan nggak boleh, ngaji di kuburan juga nggak boleh. Maka di rumah kita diminta untuk mengisinya dengan Al-Quran dan juga memperbanyak sholat. Jadi setiap ada dalil dari Al-Quran seperti hanya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, berarti ini kewajiban untuk mendatangi masjid sholat berjamaah. Tapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebaik di antara kalian yang memperbanyak sujudnya, ini dalil supaya kita memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Bagaimana cara menggabungkannya? Menggabungnya yang pertama, ketika kita sholat berjamaah di masjid, masbuk, imam posisi mungkin sujud, imam posisi mungkin tahiyat awal, imam mungkin posisinya duduk di antara dua sujud, maka segera mengikuti imam. Jangan pakai hitungan matematika dunia, eman-eman, ngikuti tapi ra entuk rakaat. Enggak ada eman-emannya. Ya, enggak ada emannya. Pokoknya imam dalam kondisi apa, langsung kita ikuti gerakan imam. Karena meskipun kita tidak mendapati rakaat sebelumnya bersama imam, tapi kita mendapatkan keutamaan atau fadilah memperbanyak gerakan sholatnya. Ya, jadi jangan ditunggu, ya, imamnya tunggu naik lagi baru kemudian kita jangan gitu, ya. Mau dalam kondisi apapun langsung masuk jamaah ikuti, ya, karena nggak ada istilah eman. Nah sekarang kalau sholat sunnah bagaimana? Silahkan bayangkan sekarang contohnya Imam Ahmad,
Ya. Kemudian juga gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Dan ini kelihatan sekali banyak dalam riwayat. Mereka berdua nggak jauh beda. Dalam kondisi sehat walafiat aman, tidak ada sesuatu apapun, bukan dalam kondisi safar, mereka berdua rata-rata sehari semalam sholat sunnahnya itu 300 rakaat. Dan kalau dalam kondisi sakit atau safar, mereka berdua ini sholatnya 150 rakaat. Sekarang nanti kita akan pritili di sini. Kalau di total semua sholat sunnah yang ada namanya, nggak mungkin sampai 300 rakaat itu nggak mungkin. Ya Pak, nggak mungkin kalau ada lebih dari 300 rakaat. Nggak mungkin. Artinya mereka memperbanyak sholat sunnah-sunnah meskipun itu sholat sunnah mutlak. Ya, meskipun itu sholat sunnah mutlak. Ya, bayangkan 300 rakaat sehari semalam. Ini di luar sholat wajib. Ya. Kalau pas sakit 150 rakaat iki salat apa wae gitu. Masa kemudian wah Imam Ahmad is ramu deng agama ya. Nah, kan nggak mungkin kita. Ya, kitanya aja yang jauh amalnya daripada mereka. Nah, kemudian kita masuk salat sunnah. Ini ringkesnya saya bagi menjadi dua. Ada salat sunnah rawatib yaumiyah, yaumiyah itu harian. Artinya ini bisa menjadi rutinitas. Ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Yang kedua adalah sholat sunnah dzawatu asbab. Kita laksanakan karena ada sebabnya. Karena ada sebab itu baru kita kerjakan. Kalau nggak ada sebabnya, ya nggak usah dikerjakan. Paling enak itu seperti itu, Mas. Ya, jadi para sahabat itu mereka ketika dikasih ajaran, berusaha semaksimal mungkin mereka lakukan. Tapi kalau Rasul tidak berbicara, Rasul tidak memberikan contoh, Rasul tidak ngasih keterangan isyarat sekalipun, sudah mereka ya tidak ngoyo. Ya, tidak ngoyo. Seperti hanya umpamanya, sebentar lagi kita juga akan melaksanakan Hari Raya Idul Kurban. Ya. Dan amalan yang terbaik di tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah menyembelih kurban. Itu tidak dinafikan lagi. Sehingga kaum muslimin berusaha untuk menggapai kemuliaan tersebut. Ya, sampai ada akhirnya ya kurban sendiri, kurban dibantu oleh panitia, panitia sampai membuka iuran kurban, donasi kurban. Ya apa enggak, Mas? Tapi ada yang tidak dikenal oleh para sahabat, tapi kita lakukan di zaman sekarang. Ini kalau bahasanya para ulama sebutannya takaluf. Takaluf itu memberatkan. Tapi memberatkan yang isinya jadi nggak positif. Kan kita boleh ngoyo dalam ibadah, kalau sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad itu disupport. Seperti hanya males jamaah, tapi dipeksa jamaah, gitu kan? Itu namanya ngoyo. Nah, itu support oleh syariat, dijempoli oleh agama. Tapi ini ngoyo, nilainya tapi malah muspro, kan iman-iman. Contohnya apa? Adanya arisan kurban. Ya, adanya arisan kurban. Arisan ini arisan ya, bukan iuran 1/7 orang ya. Kalau wong pitu tahun ini ngumpulkan duit, patungan duit jadi 1 ekor sapi itu namanya patungan. Ya, iuran. Kalau arisan itu berarti gimana? Mungkin ada 50 orang atau 100 orang. Ya, per bulan nyetor berapa? Ya kan? Kemudian tahun ini sudah cukup diambil 7 orang dari mereka. Ya, 7 orang dari mereka untuk dibelikan 1 ekor sapi. Ya. Berarti sisa berapa orang? 93 orang. Nah, 93 orang ini kapan? Yo, tahun ngarep. Yo, tahun ngarep. Nggak pernah dikenal di dalam Islam seperti ini. Sahabat juga seperti itu. Mereka punya harta, sebisa mungkin ngecak nih gitu kan, melaksanakan. Nggak mampu di tahun ini, ya wes sudah. Mau gimana lagi? Ya, karena ini termasuk ibadah tatawu, ibadah sunnah. Kalau ngoyonya malah tidak seperti pedoman, malah bisa muspro.
Ya, seperti hanya contoh kasus di kita seperti itu ya, arisan kurban yang bisa sampai ya tahun ini 7 orang masih sisa berapa tahun kan nggak ada itu. Itu namanya takalluf, memberatkan tapi tidak sesuai pedoman. Nah, masuk ke rawatib yaumiyah. Berangkat dari hadis ya yang cukup panjang, yang intinya ada yang bilang asron, ada yang bilang sinta asyara, 12 rakaat. Yang kemudian biasa dikenal dengan istilah salat qabliyah dan ba'diyah. Dimulai dengan 2 rakaat subuh. Ini rakaat ya, 2 rakaat subuh. Kemudian 4 rakaat zuhur, 2 rakaat zuhur, atau tambah 2 rakaat. Kita buletin dulu. Kemudian 2 rakaat asar, ya. Ini pun kita bunderi. Kemudian 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Kalau kita total, maka berapa jumlahnya? Selain yang dibunderi ya, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 2, 8, 8 ditambah 2, 10, 10 ditambah 2, 12. Ya. Ini yang dikenal dengan sholat rawatib yaumiyah yang para ulama sepakat. Ya, para ulama sepakat. Jadi 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur dan 2 ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Terlepas dari itu, ini semuanya sepakat. Terlepas dari itu, ada sebagian para ulama yang memasukkan yang dibunderi ini. Ya, memasukkan dibunderi dan tidak ada salahnya. Artinya yang menguatkan ini semuanya 12 rakaat ini, mereka pun menyebutkan ini juga termasuk rawatib, 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sesudah zuhur, ya. Berarti berapa ini kalau dihitung? 2 tambah 2 jadi 4. 4 rakaat ba'diyah zuhur ini pun juga termasuk rawatib yaumiyah. Ya, cuma nggak bisa sepakat. Yang kita bunderi ini mereka nggak sepakat, tapi yang tidak dibunderi sepakat semuanya ini termasuk rawatib yaumiyah. Biasa kita kenal dengan qobliyah, biasa kita kenal ba'diyah. Nah, untuk ini 2 qobliyah subuh, kemudian 2 qobliyah asar, 2 ba'diyah maghrib dan 2 ba'diyah isya nggak ada masalah. Kenapa? Karena caranya persis sebagaimana kita sholat 2 rakaat, persis seperti hanya kita sholat subuh. Permasalahannya di sini. 4 rakaat zuhur ba'diyah dan 4 rakaat zuhur qobliyah ini bisa dengan 2 metode. Ya, ini bisa dengan 2 metode. Ini kan 4 rakaat kan? Ini bisa digunakan dengan 2 rakaat plus 2 rakaat. Berarti 2 rakaat tutup dengan salam, naik lagi 2 rakaat tutup dengan salam. Metode yang berikutnya langsung 4 rakaat dengan adanya tahiyat awal. Jadi kayak sholat zuhur, kayak sholat asar. Ya, paham ini? Ya, jadi kalau melihat orang kok sholat ba'diyah zuhur kayak sholat zuhur lagi, dan dia bukan
LDII, ya kan? Itu berarti lagi sholat sunnah. Ya. Kalau Islam jamaah berarti yakin imamnya bukan dari kalangan mereka, maka mereka menganggap nggak sah, maka harus ngulang sholatnya. Ya. Tapi kalau ini bukan orang Islam jamaah, bukan ya orang biasa saja kok sholatnya seperti diulang lagi, dan dia nggak lagi menjamak sholatnya, berarti dimungkinkan dia sedang melaksanakan sholat entah qobliyah atau ba'diyah dengan metode yang ini. Ya. Cuma memang biasanya di Indonesia pakainya semacam ini dan nggak masalah, semuanya betul, ya semuanya betul. Dan ini dilakukan dan dicontohkan oleh semua imam madhab, ya semua imam madhab. Karena sholat sunnah ini pada hakikatnya kan sama saja. Ya, sholat malam sama sholat siang memang beda. Sama kan gerakannya? Ya, sholat malam bisa digunakan masna dua-dua, ya. Tapi ada riwayat Rasulullah juga biasa menggabungkan menjadi langsung 4 rakaat. Kadang ada tahiyat awalnya, kadang tidak ada tahiyat awalnya, semuanya bisa. Ya, paham ini ya? Kemudian ada sholat rawatib sholat sunnah yaumiyah tapi bukan rawatib, tidak masuk kategori ini. Ya, tidak masuk kategori ini. Tapi kalau dilakukan pada rutinitas harian itu tetap mendapatkan pahala yang besar. Seperti hanya ini tadi para ulama yang berselisih pendapat, ini termasuk. Jadi silahkan sholat 2 rakaat sebelum asar. Kemudian ada juga sholat di sini masuknya, tapi di luar kotak ya, 6 rakaat habis maghrib. Ya, 6 rakaat habis maghrib. Ya. Sampai ya. Jadi selain ini, selain yang rawatib, ini ba'da maghrib ada juga ya 6 rakaat setelahnya. Ya, sebelum sholat isya. Ini sholat dilakukan sendirian ini, ya sendirian. Kemudian juga ditambah lagi di sini 2. Jadi total ada 4 rakaat. Ya, ini dari pendapat beberapa para ahli ilm, ya, dari kalangan para ulama. Ya. Kemudian ada juga di sini masih, yaitu tahajud. Kemudian duha. Ya, di sini masuk include di sini sholat isyraq atau syuruk. Ya. Termasuk dari sholat sunnah harian. Ini sudah ada yang ngitung enggak berapa ya? Ini tadi berapa? Berapa ini? Ini berapa? Iya, total semuanya berapa? 12 tambah 4, 4 tambah 4, 16, 16 tambah 2, 18 tambah 2, 20, 20, 26. Hah? 26. 28, 26. Nah, kemudian ditambah tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang paling kuat, beliau itu tahajud plus witir. Ini di sini ada tambahan plus witir. Itu kan 11 dan 13. Riwayat yang terkuat Rasulullah itu salat malam sebanyak 11 rakaat. Yang menyalahkan lebih daripada itu, maka silahkan, karena sholat malam itu intinya waktunya bermula dari ba'da isya sampai menjelang subuh, silahkan. Jadi kalau takut nanti nggak bangun sebelum tidur sholat malam, boleh apa enggak? Boleh. Cuma lebih utama sholat tahajud itu ketika bangun dari tidur, artinya didahului tidur. Bukan berarti kalau sebelum tidur sholat malam itu salah, enggak. Ya, bisa dipahami nih ya. Jadi kalau sebelum tidur dia udah ngerasa
nanti susah bangun, kemudian saya sholat 2 rakaat atau 2 rakaat plus witir 1 rakaat, itu sudah tercatat sebagai sholat tahajud. Nggak salah dia, cuma paling utama, lebih afdolnya yaitu dia tidur dulu baru kemudian malamnya bangun. Kemudian juga duha, ya, duha ini minimnya 2 rakaat, ya, sampai sebagian meriwayatkan 8, sebagian 10, ya, sebagian lagi juga tak terhingga. Tapi karena sholat duha ini lebih levelnya di bawah tahajud, maka kita identik yang di sini saja. Berarti 8 rakaat maksimal tanpa menyalahkan yang pendapat tak terhingga itu. Kemudian salat isyraq atau suruk, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subh, ya, man shalla subha, siapa yang salat subuh kemudian zikir, ya, zikir sampai matahari itu terbit dan suruk, artinya sepenggalah, seujung tombak lebih tinggi selepas terbitnya, kurang lebih 15 menit, kemudian sholat 2 rakaat, disebut dengan sholat suruk, sholat isyraq, maka dapat pahala senilai haji maupun umroh, tamah. Pahalanya sempurna, Rasul ulangi 3 kali. Untuk perempuan tidak, untuk laki-laki iya. Ya. Untuk laki-laki ya, karena hadisnya laki-laki seperti itu. Kalau perempuan memang mereka lebih afdol sholatnya di rumah. Nah, ini kemudian karena waktu syuruk ini adalah waktu awal duha, maka sholat syuruk dikategorikan masuk daripada sholat duha. Ya, dan ini jumlahnya 2 rakaat. Sudah? Sholat syuruk itu sholat pertanda telah masuk waktu duha. Berarti kita lakukan sholat syuruk setiap hari, itu artinya kita sudah merutinkan daripada sholat duha di awal waktunya. Sudah? Kalau kita total berapa jadinya? 26 tambah 8 berapa? 26 tambah 8, 34. 34 ditambah 2, 36. 36 ditambah 13, bayangkan 49. Ya, wis paling 49 atau paling-paling ya 50 lah wis ya. Ini hitungan kita loh ya. Itu hitungan kita aja sudah ngefol ini. Ya, ngefol ini yang rutin ini. Ini ada 50. Bayangkan di sini masih ada minus berapa ini? Ya, minus 250 lah itu, 250 rakaat. Artinya di lain daripada ini ada salat-salat sunnah yang mungkin itu mutlak. Kita lagi pengen salat aja. Ya, bingung artinya apa ya? Rane gawean, ya kan? Masya Allah. Ya, kemudian mending salat baik, salat. Ya, itu namanya salat sunnah mutlak, dan itu Masya Allah, silahkan. Nih, saya punya dosen dulu ya. Saya punya dosen orang Arab. Itu Masya Allah, ketika di kampus ya, diminta nanti dijemput karena ada acara makan-makan itu, dijemput dengan beberapa rekan. Ketemu di jalan ini, di halte Bangjo ini ya, di wilayah Jakarta. Kemudian ketika di hari H itu, udah kita berusaha lebih datang sebelum waktunya. Kemudian tiba-tiba ada klakson. Jadi kita masih main HP gitu aja di tepi jalan Bangjo itu. Kemudian tiba-tiba ada klakson, dun gitu kan. Kemudian kita toleh, oh dosen kita. Kemudian sudah kita masuk mobilnya dan kita ngeh ternyata dalam kondisi sholat. Ya, sholat di atas kendaraan. Jadi kan Bangjo merah kan, berhenti. Ketika hijau, ya sudah, naik lagi, ngegas lagi, terus sholat di atas kendaraan, jalan. Ya, jalan. Sebentar, belum selesai.
Sampai kemudian selesai, Bang Jo berikutnya menyelesaikan salam baru Assalamualaikum, gimana kabarnya Iqbal, terus nyapa teman-teman yang lain. Kita baru ngeh berarti dosen kita ini tadi sholat sunnah di atas kendaraan, lagi jemput jalan nyetir sholat bisa. Itu sholat sunnah apa itu? Sholat sunnah mutlaqah. Ya karena suka namanya ibadah sholat. Lah bagaimana rokaatnya? Cukup 2 rokaat, mau nambah 2 rokaat lagi, mau nambah 2 rokaat lagi. Bisa, karena zaman dulu para sahabat dan Rasulullah pun sholat di atas kendaraan, di atas keledai. Megang setir, kan nggak masalah. Ya nggak, sholat sunnah, kita buat sholat wajib. Ya, inilah perbedaan sholat wajib sama sholat sunnah. Sholat sunnah itu seenaknya kita. Dalam arti seenaknya itu senyamannya kita. Kita lagi nyaman pas mau. Coba, daripada nyetel koplo mamanya di masjid, mending sholat. Ya, mending sholat. Masya Allah, sholat. Bayangkan ya, sholat otomatis ya, dalam ada rentan fokus untuk Bang Jo, rentan fokus mungkin untuk kemacetan, lalu lintas, macam-macam, masih bisa sholat. Ya. Dulu di atas keledai memang, di atas unta, di atas kendaraan yang lain. Berarti artinya sekarang di atas mobil, di atas silahkan sholat sunnah. Kecuali kalau sholat wajib, mereka pun turun dari kendaraannya untuk dilakukan secara sempurna. Ya, jadi umpamanya sholat wajib, namanya sholat wajib. Ketika ketika sholat wajib dikumandangkan qomat, kita lagi ngapain? Harus meninggalkan atau meneruskan dulu? Meninggalkan, ya, untuk mendatangi sholat wajib harus. Tapi kalau lagi mau sholat sunnah, tapi ada keperluan yang ini harus kita selesaikan dulu, boleh nggak selesaikan dulu? Nah, itu perbedaannya. Ketika kita sholat wajib, kemudian dipanggil, boleh kita noleh, jawab, kita sholat wajib nih, lagi sholat wajib, dipanggil, ya, apalagi sing manggil kadang rodok celelean, diceluk sombong, aku ngerti lagi sholat, kadang gitu. Boleh kita menjawab? Nggak boleh, karena dalam kondisi sholat wajib. Kalau sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Ya, ketika dipanggil kemudian kita membatalkan, sengaja membatalkan, boleh. Ya, boleh, enggak kemudian merusak sholat itu, enggak. Ya wes, namanya juga sholat sunnah. Sholat wajib. Ini ya, ini kalau kesetanan banget ya, kesetanan banget. Sholat wajib atau sholat belakang imam. Malas enggak usah. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Ini salah satu tanda ciri kemunafikan. Ya, ciri nifak yang paling gede di antara meninggalkan sholat. Sholat itu artinya sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah umpama sekarang contohnya taraweh aja ya, taraweh. Imamnya panjang, lama. Bosan boleh enggak? Boleh. Cuma dicontoh jangan, tapi kan boleh. Ya kan? Bolehnya boleh. Boleh enggak apa meninggalkan jamaah karena sholatnya sholat sunnah. Maka dalam gerakannya juga ada perbedaan. Sholat wajib harus di posisi menghadap kiblat. Ya, kemudian dalam kondisi berdiri dan seterusnya, kecuali di perjalanan yang memang mungkin berapa belas jam, berapa puluh jam harus di pesawat, harus di kereta, nggak bisa berdiri, itu beda urusannya. Tapi kalau kita bisa untuk berhenti dulu, mampir dulu, maka kita berhenti kendaraan, turun dan sholat wajib. Kalau sholat sunnah bebas, di atas kendaraan juga boleh. Dan itu kita dapati ternyata ada orang Arab yang seperti itu dan tidak satu dua, banyak seperti itu. Orang kalau pengen senang, namanya juga orang senang sholat, maka dimanapun dia sholat, asalkan bukan di waktu terlarang dan juga bukan di tempat yang tidak seharusnya. Tadi mana tadi? Terakhir tadi kita, ini sudah ngitung. Sekarang kita masuk ke sholat dzawatu asbab. Sholat sunnah yang memiliki sebab, oleh karena itu kita lakukan. Menjadi rutinitas, bisa juga nggak rutinitas. Contohnya, yang pertama adalah tahiyatul masjid.
Kalau nggak masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid? Nggak ada. Ya. Kalau musola sama, musola itu sama dengan masjid. Jadi masuk musola pun juga ada tahiyatul masjid. Ini dilakukan sebelum duduk atau sholat lainnya. Contohnya, masuk masjid waktu subuh. Ya, dia bingung, kayaknya tinggal berapa menit, kayaknya udah mau qomat. Kemudian dia sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Habis dia salam ternyata lihat menitnya, ternyata dia pertama ngelihatnya tinggal 4 menit. Jebule masih 14 menit, sijine mau hilang, baru sik ngantuk toh. Tinggal 4 menit saya sholat qobliyah subuh. Habis salam ternyata lihat, jebule sik 8 menit neh. Aku tak sholat tahiyatul masjid, enggak bisa. Karena dia sudah tergugurkan dengan sholat qobliyah subuh. Jadi ketika kita baru saja masuk masjid, belum melaksanakan sholat yang lainnya, ya, itu baru kita boleh sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi kalau sudah ada qobliyah, maka sudah gugur. Atau masuk masjid ternyata sudah keduluan duduk, ya, baru mau sholat aja tahiyatul masjid, nggak bisa. Sudah gugur karena dia duduknya itu. Nah, itu tahiyatul masjid. Nah, kemudian ada satu kasus, yaitu di Jumatan. Di Jumatan itu ada sholat Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadhara ahadukum," jika telah ada di antara kalian masuk masjid, ya, kemudian fala tajlis qabla yusolli raqatain, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Akhirnya orang setiap masuk masjid di hari Jumatan, maka dia sholat dulu 2 rakaat, itu tahiyat masjid, bukan sholat qobliyah Jumat. Sholat qobliyah Jumat itu ndak ada. Ya, sholat qobliyah Jumat itu ndak ada. Yang namanya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ya, ini catatan penting ya. Sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu harus masuk waktu sholat. Sholat qobliyah sama sholat ba'diyah otomatis ya. Ba'diyah mah jelas karena sudah selesai waktu sholat. Sholat qobliyah itu harus sudah masuk waktu. Sekarang kalau masuk masjid Jumatan jam 11 umpamanya, 11.20 atau 11.30 atau 11.35, umpamanya zuhurnya 11.40 umpamanya. Kan berarti khotib naik mimbar kan di sini. Umpamanya sampean masuknya jam sini. Ya, terus masuk masjid sholat. Sholatnya ini sholat apa? Sholat qobliyah enggak ada. Sholat qobliyah itu harus sesudah masuk waktunya. Inilah yang kemudian dikenal dari sabda Nabi tadi, sholat tahiyatul masjid. Lah ternyata ada orang jam 9.30, setengah 10 itu sudah masuk masjid untuk Jumatan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian di masjid dia pertama sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Habis itu dia sholat terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2, sampai khotib naik mimbar boleh. Itu sholat apa? Sholat sunnah mutlaqah. Silahkan menunggu, ya, imam atau khotib naik mimbar. Bayangkan dari setengah 10 sampai setengah 12, ya, 2 jam dia 2 rakaat, setelah 2 rakaat itu ketemu berapa rakaat itu? Ya, Masya Allah, boleh, ya, boleh. Kemudian yang kedua yaitu sholat karena adanya wudhu, makanya disebut dengan sholat sunnah wudhu. Ya, habis wudhu kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya, ini nggak masalah, boleh. Ya, dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah sholat seperti halnya kemarin ada sholat gerhana.
Ya, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau nggak ada gerhana ada sholatnya? Kan nggak ada. Ya, disebabkan karena ada gerhana baru kita sholat. Kemudian yang berikutnya sholat istisqa. Ya, sholat istisqa karena adanya paceklik, ada beberapa musibah bencana alam, minta hujan, maka dengan adanya itu kita sholat istisqa. Kemudian yang kelima, ketika kita selesai melakukan dosa, kemudian kita sholat 2 rakaat sebagai bentuk taubat kita. Maka sholat 2 rakaat itu sebagai permohonan ampunan. Ini dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul tidak memberikan nama. Dan ulama-ulama kemudian memberikan lama, ya, dikenal dengan sholat taubat. Dan ini 2 rakaat juga. Nah, kenapa harus kita lingkari? Karena catatannya adalah adanya sholat taubat itu setelah kita mengerjakan maksiat. Ya, maksiat. Artinya sholat taubat gak bisa menjadi rutinitas. Bahkan ada masjid, ya kan? Ada setiap masjid itu, sepertinya di daerah Jagalan, daerah Petoran itu, setiap Jumat habis Isya itu, mesti sholat 2 rakaat, sholat taubat. Ya, nggak ada seperti ini. Ya, nggak ada seperti ini. Jadi sholat minta ampunnya 2 rakaat ada, tapi ketika sudah dipoles, harus dilakukan sekian berjamaah sekian, maka itu menjadi hancur. Itu menjadi bukan agama. Ada sholat lagi yang keenam, ketika kita gelisah. Ya, ketika kita gelisah. Kita bingung, ya. Kayaknya kok nggak tenang, kemudian butuh sesuatu tapi kok kayaknya belum ini. Nah, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ini dibolehkan, ya, sebagaimana Nabi Muhammad memberikan contoh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika sedang ketakutan di Mesir, ya, Sarah istrinya diambil oleh raja, diculik, itu kan gelisah. Maka kemudian beliau sholat 2 rakaat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam syariatnya Nabi kita dilestarikan. Jadi ketika kita gundah, gelisah, sholat silahkan 2 rakaat. Dan Rasul nggak kasih nama. Tapi kemudian untuk memudahkan mengenalinya, para ulama mengenalkan kita dengan sholat hajat. Ya, lagi-lagi kalau ini dijadikan rutinitas, dijadwalkan bubar, ya, nggak ada di dalam kamusnya, ya, bendino kemudian harus diumumkan dulu nih, ya, kemudian diambil kepemimpinannya, ya, harus ada yang jadi imam, nggak ada, ya. Ini adanya nama ini saja itu hanya untuk memudahkan, ya, bukan kemudian malah kita jadikan itu seakan-akan mengalahkan sholat-sholat ini, ya. Pokoknya sholat taubat apa sholat hajat, ngalah niki, ya kan? Ngalah niki, wah malah medeni ini, merusak agama, jelas membikin agama baru. Nah, kemudian juga yang ketujuh, sholat istikharah. Ini juga adanya sebab. Kita bimbang ada memilih yang mana, kita minta pertolongan Allah, maka kita kemudian sholat 2 rakaat istikharah. Karena adanya sebab. Nah, sholat-sholat yang dzawatu asbab ini tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Artinya, meskipun di tengah-tengah waktu terlarang, karena ini ada sebabnya, maka dibolehkan kita sholat. Contohnya gerhana matahari jam 5 kayak gini. Ya, ini kan enggak terlarang sholat kita di waktu ini, karena akan niru orang-orang yang menyembah matahari. Ya, orang-orang menyembah matahari itu mesti pagi hari sama sore hari. Maka kita nggak boleh sholat di waktu jam-jam sekian. Kecuali keturun orang sholat asar, itu beda ceritanya ya.
Kita bangun karena emang mau sholat asar. Tapi pada asalnya nggak ada sholat seperti ini. Tapi tiba-tiba emang gerhananya jam sekian. Maka kita boleh melaksanakan sholat gerhana jam sekarang. Ya, atau memang gini umpamanya. Ada ada telepon sampean Mas Ilham ya, ditelepon sama cewek Kalimantan. Ya, Mas. umpamanya. Mas Ilham, pokoknya gini, aku isin raisin tak omok nih. Pokoknya aku siap sampean lamar. Ya loh, aku butuh jawabannya 10 menit cash, 10 menit tok pokoknya kudu. Yo ora. Wah, kan bingung kan? Akhirnya, piye iki bimbang. Jam 5 iki ya. 5 seprapat kudu kai jawaban iki. Akhirnya sholat 2 rakaat. Ya, di waktu sekarang. Aslinya terlarang sholat, tapi karena ada sebab tadi. Ya, minta pertolongan Allah supaya diberikan petunjuk. Ya, tompo ora, sidop ora, ya gitu. Boleh semacam itu. Ya, jadi ini keluar dari waktu terlarang sholat. Ketika ada sebab, kapanpun boleh kita laksanakan. Ya, sama juga tadi di sini ada sholat jenazah. Sholat jenazah pun boleh ketika kita melaksanakannya di waktu yang terlarang. Itu enggak masalah. Kemudian sudah ya. Kalau tidak ada penamaan dan kita pengen hanya sholat aja, maka kembali lagi ke dalam bentuk sholat sunnah mutlaqah. Dan itu bebas selagi tidak di waktu terlarang. Silahkan. Berarti kalau total ya ini kita kerjakan, ya sholat taubat, kemudian sholat hajat, ya bukan karena rutin ya, karena memang ada sebab. 2 rakaat lagi, paling ini dijumlah nggak sampai 100. Ya bangga, nggak sampai 100, padahal ini nggak setiap hari kita kerjakan. Artinya banyak di antara para ulama yang mereka memang memperbanyak sujudnya, memperbanyak rukuknya, itu dengan sholat-sholat sunnah mutlaqah, dalam arti yang mungkin tidak ada namanya. Bisa difahami ini? Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan terkait dengan panduan sholat sunnah. Monggo Mas Tony. Sholat tahiyatul masjid ketika azan. Oke. Ini di waktu umum aku kata Jumatan. Nah, ya, Jumatan. Tadi kita sepakati sholat tahiyah masjid hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Mendengar adzan, ini kita jawab secara umum dulu ya. Mendengar itu sekaligus menjawab adzan. Itu bahkan dimasukkan ke dalam wajib. Artinya sunnah sama wajib kuatan mana? Kuatan wajib. Oleh karena itu di waktu-waktu sholat pada umumnya, ketika kita masuk masjid ternyata sudah adzan atau ngepasi adzan, maka lebih baik kita berdiri kemudian sambil mendengarkan adzan. Artinya habis itu baru tahiyatul masjid atau kemudian qobliyah. Silahkan. Tapi sekarang kita bicaranya Jumatan. Ya. Kalau Jumatan, ya ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama sama dengan yang ini. Ya. Tahiyat masjid sunnah. Jawab adzan wajib. Maka kemudian jawab adzan dulu baru sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka menganalogikan tahiyat masjid sama dengarkan khutbah. Tahiyat masjid sunnah, ya dengarkan khutbah wajib.
Ya, kalau udah datang dengarkan khutbah jadi wajib. Sekarang dengarkan khutbah apa tahiyat masjid lebih kuat dengarkan khutbah. Kalau sekarang pas adzan saya nggak sholat, otomatis khutbah mesti apa namanya istilah hilang sebagian kan. Padahal saya harus mendengarkan khutbah tersebut. Maka dengan pendapat yang ini, sholat tahiyatul masjid pas adzan mereka lakukan. Ya, mana yang lebih kuat? Semuanya kuat secara argumentasi. Ya, wallahu a'lam bishawab, silakan. Mau ikut pendapat yang ini boleh, mau pendapat yang ini boleh. Jadi mau berdiri dulu, menyelesaikan adzan, silakan. Kalau saya pribadi ikut yang kedua. Jadi ketika masuk masjid, ya, ketika masuk masjid ada adzan, maka sholat tahiyatul masjid. Baru kemudian khutbah bisa kita dengarkan dengan sempurna. Alasannya apa? Selain saya utarakan gampangannya, jawab adzan engko ya iso neh. Tapi ngrungokne khutbah nunggu seminggu lagi. Ya, itu analogi mudahnya seperti itu. Jadi tetap sholat ketika adzan nggak masalah. Kemudian turunan dari situ, ini juga harus kita sampaikan supaya jelas ya. Jumat di zaman Nabi dan setelahnya itu ada perbedaan. Jumatan ya, di zaman Nabi sama zaman sahabat. Ya, sahabat di sini dari Utsman, masa Utsman itu ada perbedaan. Zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, itu azan hanya sekali. Ya, azan hanya sekali karena kaum muslimin belum banyak, belum tersebar kemana-mana. Ya, sehingga ya saklukepan gitu aja. Adapun di zaman Utsman kaum muslimin banyak sekali, bahkan Masjid Nabawi sudah ada perluasan, Islam menyebar di mana-mana, sehingga kemudian zaman Utsman itu azannya 2 kali. Ya, azan 2 kali itu azan yang kedua itu menunjukkan azan Jumat. Azan Jumat berarti telah masuk waktu Jumat. Kemudian azan yang pertama itu hanya apa istilahnya woro-woro ya, supaya mereka ya ada persiapan untuk menuju masjid. Nah, di zaman Utsman sampai seterusnya antara azan pertama dan kedua ini jauh. Bisa 1 sampai 2 jam jaraknya. Ya, jadi kalau zuhurnya jam 12 ya, maka azan pertama bisa jam 10 atau jam 10.30 dikumandangkan. Itu untuk perhatian aja. Ya, untuk perhatian saja. Dan ini terjadi kalau sekarang di Saudi, di bagian masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi azan tetap 2 kali tapi jaraknya pendek. Ya, jaraknya pendek, mungkin cuma 15 sampai setengah jam jaraknya. Bahkan nggak sampai, kali 20 menit. Kenapa? Karena azan pertama itu hanya untuk menutup toko-toko di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Harus tutup. Ya, supaya berangkat Jumatan. Kalau ini yang dilakukan, bubar perdagangan. Kalau di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jam 10 sudah azan pertama, berarti kan sudah tutup toko. Ya, ada imamnya khotibnya jam 12 naiknya. Lumayan 2 jam itu, ya, lumayan, paling kurma 10 kilo kan laku itu Mas ya. Tidak kan gitu. Maka khusus masjid. Tapi kalau di masjid-masjid yang lain itu masih sejam. Ya, itu masih sejam. Itu yang sangat, saya bilang sangat ya, sangat salah kaprah di Indonesia. Ya, sangat salah kaprah. Di Indonesia azan pertama dan azan kedua, khotib enek kabeh lho Mas. Ya, terus gimana apa maksudnya? Ya, jadi khotib sudah datang, ya, khotib sudah datang, dia adzani. Ya, kemudian khotib mau naik mimbar dikasih tongkatnya itu, kemudian naik mimbar, kemudian baru adzan lagi adzan pertama diopo. Ya, hanya untuk menghormati imamnya tekotok, nggak ada semacam itu. Karena adzan pertama fungsinya itu untuk memberikan, karena dulu belum ada apa istilahnya toa, belum ada macam-macam. Jadi ada persiapannya. Ya, sehingga
ketika ada orang yang kemudian tutup toko jam sekian, kemudian masuk masjid, ya mereka sholat sunnah mutlaqah. Ya, nggak ada sholat sunnah qobliyah. Karena adzannya masih jam segini. Gitu ya. Ada yang lain? Monggo. Kalau sholat ba'diyah maghrib tapi lagi masbuk gimana Pak? Piye maksudnya iki? Gimana ini? Gimana? Sholat sunnah ba'diyah tapi di masbuk. Yang datang itu kita masih sholat maghrib mungkin. Oh iya kali. Iya. Piye gimana Mas? Gini, langsung aja. Maghrib ini datang. Setelah Mas, sholat maghrib terus sholat sunnah itu. sing masbuk antum wis, Mas. Piye Mas? Ilham. Datang ke masjid ini udah selesai kan orang sholat? Iya, masih ada orang sholat terus di masbuk. Padahal orangnya Makmum di belakang. makmumnya di belakang. Oh, ya. Masya Allah. Ini ada orang, ya kan, sholat ba'diyah, ya kan, sholat ba'diyah. Kemudian tiba-tiba ada orang datang, pengen jadi makmumnya. Lagi sing ngongkon dia di sini, ngutek-ngutek ini sopo? Hah? Siapa yang nyuruh dia tiba-tiba ganggu sholat sunnahnya orang ini siapa? Lah yang nggak tahu dia sholat loh, ora roh kok malah mbok dadekne imam iki. Piye to, Mas? Ya. Imam itu perkara yang mulia. Bahkan ada fikih khususnya fikul imamah. Itu adabnya, cara memilihnya semuanya kan ada. Lah kok tiba-tiba kita masuk masjid ngerti wong sholat, wes itu cocok jadi imam ki ilmu kondi. Ya, itulah yang terjadi memang. Ya, sehingga adanya kemudian fikih tepuk pundak itu cuma hari-hari ini, Mas. Zaman sahabat nggak ada tepuk pundak. Ya, zaman 4 mazhab nggak ada tepuk pundak. Karena mereka memahami ilmu dengan benar. Orang kalau berangkat ke masjid ternyata sudah telat, sudah dia sholat sendiri. Ya, lu dia udah telat kok, Mas. Ya, kecuali dia ada temennya. Ada temennya, ayo sodako. Apa? Tak imami, kowe melu dadi makmum. Ini dia sholat sunnah jadinya kan. Yang telat tadi akhirnya menjadi imamnya. Ini boleh. Ini boleh. Jadi memang sengaja dia cari siapa yang udah sholat wajib tadi. Mau nggak sedekah 2 rakaat sini? Sudah. Dia jadi makmum, yang masbuk jadi imam. Ini boleh. Dan ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Silakan dicoba. Atau ketika terlambat memang rombongan. Ya, ketika terlambat memang rombongan, ada 2 orang, 3 orang. Memang masuk masjid telat kabeh nih, Mas. Ya, yang telat kabeh ini sepakat ayo bikin jamaah sendiri. Selagi tidak ada jamaah lain, baru kemudian mendirikan sholat jamaah sendiri. Dan di masjid yang dimaklumi ada jamaah berikutnya seperti masjid pinggir jalan, itu sah-sah saja. Tapi kalau di masjid tertentu yang tidak boleh ada jamaah selain dari jamaah pertama, maka juga tidak boleh mendirikan jamaah sendirian. Dan itu di zaman Umar bin Khattab dipenggal lehernya. Yang bikin jamaah dewe. Ya, itu zaman Umar bin Khattab. Paham nggak? Tadi solusi pertama bisa dipahami? Solusi pertama dia telat. Kowe nang kene to, boleh kene nih. Gelem ora sedekah. Ya, ayo aku sholat, tak imami melu aku jadi makmum. Wah, boleh silahkan. Ya, itu. Solusi yang kedua, ketika telatnya rombongan, maka satu rombongan itu bikin jamaah baru selagi tidak ada jamaah lain di masjid. Yang ketiga, sudah sholat sendirian. Lura untuk jamaah, betul nggak ada gerakan jamaah, tapi tetap mendapatkan pahala jamaah karena niat ke masjid memang untuk jamaah. Sudah. Jadi nggak ada istilah ngeplek pundak, itu nggak ada, Mas. Ya kalau orang yang diplek siap jadi imam, kalau enggak ayo siapa yang nanggung? Ya repot.